WC Pak. Beneran WC. Oh iya. Perlu dijaga. Gila. Keren. Iya biar terang. Iya. Nuansa jeruk seger ya. Kalau kebersihan di sini bukan. Rapi. Masa iya ngajarin apa mau bersihin ini toilet cek saya Bu. Online sudah berjalan dengan baik, kemudian kelengkapan sarana prasarananya juga, backup genset dan lain sebagainya ini udah dipersiapkan. Jadi ini model nanti buat tahun depan pelaksanaan UN online ini, mudah-mudahan tahun depan bisa 80% SMA ya. Kalau SMK udah mulai banyak, tapi SMA di Kabupaten Tangerang bisa melalui sistem online ya. Sampelnya nggak perlu jauh-jauh keluar kota, jadi cukup di SMA atau SMK yang pada saat ini melaksanakan UN online ya. Tahun lalu kita masih coba-coba, tapi tahun ini kelihatannya sudah stabil semuanya, kemudian baik jaringan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat didukung juga oleh Perbub mengenai telekomunikasi, tower, fiber optik dan lain sebagainya. Nah ini yang kita butuhkan sebetulnya. Jadi kemajuan teknologi benar-benar bisa kita adopt dan bisa dilihat keunggulan dari online ini kan sangat efektif, efisien, tidak perlu kertas dan lain sebagainya, paperless ya. Kemudian juga hasilnya bisa langsung 5-10 menit terkirim langsung ke pusat. Dan soal satu dengan yang lainnya dengan random itu pasti berbeda dengan menggunakan komputer. Sudah pasti ini membuat keterbukaan, transparansi dan lain sebagainya bisa berjalan dengan baik. Artinya UNBK ini terjamin Pak? Ya, jadi sekarang online, mudah-mudahan tahun depan ini bisa kita perluas lagi ke hampir seluruh SMA atau SMK di Kabupaten Tangerang. Ada kendala Pak dalam proses UN dari hari pertama ke kedua ini? Alhamdulillah pelaksanaan tahun ini lancar semua, baik yang online maupun yang konvensional masih ya lancar semua. Saya pantau mulai dari hari Minggu kita, kemudian Senin pagi pada saat distribusi sebelum jam 6 itu sudah jalan semua dan tidak ada hal yang mengganggu pelaksanaan UN kali ini. Untuk tingkat SMP sendiri Pak ke depan ini kan tahun ini sudah ada yang online juga, ke depan mungkin ada target khusus? Jadi pertama yang kita prioritaskan adalah nanti ya setelah SMA, SMK yaitu SMP. Ya SMP ini juga nanti kita kita pacu mereka untuk melaksanakan online. Ya nanti dibiasakan, jadi dari tingkat SMP itu mereka sudah terbiasa menggunakan informasi teknologi IT yang benar-benar maju nantinya. Mungkin ke depan 5-7 tahun ke depan nanti yang SD juga akan kita rapikan. Jadi anak-anak ini benar-benar semuanya bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang tersedia. Nah itulah makanya keunggulan nanti kegunaan dari fasilitas fiber optik maupun tower telepon seluler yang ada di sekitar itu harus benar-benar bisa mendukung kegiatan-kegiatan seperti inilah pendidikan ya, online dan sebagainya. Untuk target tetap sama seperti tahun kemarin, target kelulusan? Oh, target kelulusan ya setinggi-tingginya kalau bisa 100% semua lulus ya, dengan nilai yang baik tentunya. Nah ini menggambarkan juga pola pendidikan kita. Di satu sisi juga Dinas Pendidikan ini sedang merancang bagaimana peningkatan kompetensi guru. Nanti kita coba lihat entah itu guru, kita mulai dari guru matematika, guru IPA, guru IPS dan lain sebagainya ya, agar benar-benar para guru ini juga memiliki kompetensi yang layak. Jadi guru di kita ini tidak serta-merta hanya lulusan SMA atau yang
sembarangan lainnya, tapi juga mereka punya keahlian dan kompetensi sebagai tenaga pendidik. Ya, itu yang kita butuhkan sebetulnya. Ke depan saya waktu di Surabaya juga bincang-bincang dengan Menteri Menpan bahwa kebutuhan tenaga guru pendidik itu di kita dan tenaga medis itu sangat dibutuhkan. APBD kita masih memungkinkan untuk menggaji para guru yang bisa menjadi PNS. Nah, ini yang kita terus dorong agar Menpan juga mengetahui kondisi di bawah. Sebetulnya ada pertanyaan bahwa benar nggak sih guru-guru di bawah ini punya kompetensi, punya pendidikan dan background sebagai tenaga. Ini yang harus kita yakinkan ke pemerintah pusat bahwa di Kabupaten Tangerang oke lah, setiap daerah berbeda-beda kebutuhannya, sarananya, prasarananya, kemudian juga tingkat kompetensinya dan berbagai macam hal, mungkin juga APBD-nya, tapi kita cukup memperbaiki dan menyempurnakan yang ada di Kabupaten Tangerang untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa kita memang butuh dan memiliki aset-aset guru-guru yang sudah mampu menjadi PNS. Nah, ini yang perlu. Ya nggak apa-apa kalau nanti misalkan K2 yang kemarin nunggu harus ikut tes lagi dan lain sebagainya, nggak apa-apa, kita prioritaskan mereka. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai sekolah-sekolah kita ini nggak punya guru PNS, itu aja. Masih banyak kekurangannya. Iya, masih banyak kekurangannya. Moratorium sampai hari ini luar biasa ya. Kita kalau mau dites secara terbuka lagi kayak kemarin, nggak apa-apa. Yang penting tolong segera dibuka untuk ketersediaan guru dan tenaga medis di Kabupaten Tangerang. PNS ya. Siap. Oke, makasih.